Kita tidak perlu capek-capek untuk masuk ke dalam pemahaman atau keyakinan tersebut. Bisa dipahami ya, para ikhwah sekalian. Ini muqaddimah yang ingin Anda sampaikan. Kemudian para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya ingin menyebutkan bahwasanya ketahuilah para imam yang 4 yang Anda sebutkan tadi. Imam siapa yang paling tua? Imam Abu Hanifah. Beliau menyatakan, imam yang 4 ini secara umum, beliau menyatakan harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu secara umum perkataan mereka. Tidak ada seorang pun dari mereka yang ngajak kalian harus ngambil perkataanku, kalau enggak kalian sesat. Enggak ada seorang pun dari imam yang 4 ini, tidak ada yang mengatakan seperti itu. Coba saya baca perkataan-perkataan mereka. Misalkan disebutkan di dalam kitab Al-Ihya yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali. Imam Abu Hanifah berkata, "Idza jaa 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ala ar-ra'si wal 'ain." Kalau seandainya datang sebuah hadis, sebuah kabar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kepala dan mata. Apa maksudnya? Maka saya akan benar-benar tunduk. Ini istilah orang. Mata dan kepala. Kalau ada antum bicara berteman dengan orang Arab, ya, saya mesen ini ya, mesen ini, kata dia. Itu maksudnya iya, pasti ada. Kan antum pernah lihat kan? Maksudnya pasti ada, bukan jelekin antum, enggak. Enak aja. Enggak, pasti ada. Ya, nih. Artinya saya akan kerjakan. Begitu yang dikatakan oleh Imam Abu Hanifah. Kalau seandainya ada datang dari kabar dari Nabi Muhammad SAW atau hadis dari Nabi Muhammad SAW, fa'ala ra'si wal 'ain, maka saya akan tunduk patuh. Itu arti yang gampang. Paham ya? Dalam perkataan beliau yang lain, perhatikan, beliau berkata kepada temannya Abu Yusuf, beliau mengatakan, "Waihak ya Ya'qub, la taktub kullama tasma'u minni, fa inni ara ar-ra'ya al-yawma wa atrukuhu ghadan, wa ara ar-ra'ya ghadan wa atrukuhu ba'da ghadin." Celaka engkau wahai Ya'qub, temannya Abu Yusuf, teman dekatnya Abu Hanifah. Jangan kamu tulis setiap yang kamu dengar dariku. Sesungguhnya aku berpendapat pada hari ini dengan sebuah pendapat, besok aku tinggalkan pendapat hari ini. Dan aku berpendapat besok dengan sebuah pendapat, kemudian besoknya, lusanya aku tinggalkan pendapat besok ini. Ini perkataan siapa? Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Abu Hanifah juga disebutkan di dalam kitab Al-Insaf fi Bayani Sababil Khilaf. Beliau mengatakan ketika beliau berfatwa, "Hadza ra'yu An-Nu'man ibnu Thabit wa huwa ahsanu ma qadirtu alaihi, faman jaa'a bi ahsana minhu fahuwa aula bis-shawab." Subhanallah, bagus sekali perkataannya. Ini adalah pendapatnya An-Nu'man bin Thabit. Siapa An-Nu'man bin Thabit? Imam Abu Hanifah namanya, nama beliau. Sebagian orang kadang-kadang ngaku mazhab Syafi'i, nama Imam Syafi'i nggak tahu. Ya. Kemudian beliau mengatakan, inilah yang paling baik yang aku sanggup untuk memberikan fatwa dengan ini. Kemudian barang siapa yang mendatangkan fatwa yang lebih baik, maka dia lebih utama untuk mendapatkan kebenaran. Ini para ikhwah sekalian, Imam Abu Hanifah. Sekarang perhatikan Imam Malik, imam yang paling tua setelah Imam Abu Hanifah. Imam Malik rahimahullahu taala berkata, "Laisa ahadun ba'dan nabi sallallahu alaihi wasallam illa wa yu'khadhu min qawlihi wa yutrak illa an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam." Tidak ada seorang pun, ya, nggak mungkin kalau saya bicara tidak ada seorang pun, kan jelek ya. Tidak ada seorang pun, ini seni bergaul dengan orang. Tidak ada seorang pun setelah Nabi Muhammad SAW kecuali perkataannya
diambil ataupun ditolak, kecuali perkataan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya siapapun selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perkataannya bisa diambil, bisa ada benarnya kita ambil, ada salahnya kita tolak, kecuali siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sekarang perkataan imam kita, Imam Syafi'i rahimahullah, Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, laqad dhalla man taraka sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam liqauli man ba'dahu. Ini disebutkan di dalam kitab Al-Faqih wal Mutafaqih. Telah sesat seorang yang meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mengambil pendapat orang setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perkataan siapa? Imam Syafi'i. Seorang imam terkenal, salah satu imam yang paling banyak pengikutnya, tersebar di seluruh dunia. Beliau mengatakan, benar-benar sesat orang yang meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mengambil pendapat orang setelah beliau. Siapa pendapat orang setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Seluruhnya, siapa saja, sampai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tidak boleh pendapat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ditanding dengan pendapatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan lagi perkataan beliau, ini disebutkan dalam kitab Mukhtasar Al-Mu'ammal. Beliau mengatakan, perkataan Imam Syafi'i rahimahullah, kullu ma qultu wa kana qaulur Rasul sallallahu alaihi wasallam khilafa qauli mimma yasih fa hadithun nabi sallallahu alaihi wasallam aula wala tuqalliduni. Kata beliau, apa saja yang telah aku ucapkan, ini Imam Syafi'i berkata, dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyelisihi ucapanku dan sabda itu sahih, hadisnya sahih, maka hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih utama untuk diikuti dan jangan kalian mengikutiku. Ku di sini kembali kepada siapa? Imam Syafi'i. Makanya timbullah perkataan beliau, ya, ini terakhir dari perkataan Imam Syafi'i, dan Imam Syafi'i paling banyak perkataan dalam masalah ini, dan beliau orang yang paling berpegang teguh kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah salah satu orang yang paling berpegang teguh pada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ajma'al muslimun ala anna man istabana lahu sunnatan an rasulihi sallallahu alaihi wasallam lam yahillu lahu an yad'aha liqauli ahadin. Kaum muslimin bersepakat bahwasanya barang siapa yang telah jelas baginya sebuah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak halal baginya untuk meninggalkan sunnah tersebut karena ingin mengambil perkataan seorang pun, siapapun dia. Paham ya para ikhwah sekalian? Sekarang yang terakhir, perkataan Imam Ahmad ibnu Hanbal rahimahullahu ta'ala. Disebutkan di dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in dan yang lainnya, Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala berkata, la tuqallidni wa la tuqallid Malikan wala Syafi'iyya wala Al-Auza'iyya wala Thawriyya wa khudh min haitsu akhadhu. Kalian jangan mentaklid aku, mengikuti aku, jangan. Dan jangan ikuti Imam Malik. Dan jangan juga ikuti Imam Syafi'i. Dan jangan ikuti Imam Auza'i, salah seorang imam terkenal ahli fikih di zaman mereka. Tetapi Allah dengan hikmahnya yang tersebar ilmu-ilmu mereka, yang terkenal di kalangan kaum muslimin, 4 ini. Ya, tetapi Imam Auza'i termasuk imam yang terkenal di zaman mereka. Wala Thawriyah, dan Imam Sufyan bin Masruq Ats-Tsauri juga termasuk imam ahli fikih di zaman mereka. Wa khudh min haitsu akhadhu, tetapi ambillah dari mana mereka ngambil. Dari mana para imam itu mengambil ilmunya? Dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah kita katakan tadi bahwasanya Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bisa dipahami dengan benar dengan pemahaman siapa?
para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang permasalahan kita inti, apakah seorang muslim harus wajib lazim mengikuti salah satu madhab dari madhab yang 4 ini? Perhatikan perkataan seorang ulama besar di abad ke-8 Hijriah, Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan di dalam kitab beliau I'lamul Muwaqqi'in, perhatikan kata beliau, wa hal yalzamul 'ami an yatamadhhaba bi ba'dil madhahibil ma'rufah am la. Artinya, ini beliau sekarang membicarakan sebuah permasalahan yang kita bicarakan sekarang. Apakah seorang awam lazim bagi dia, harus bagi dia untuk bermadhab dengan madhab-madhab yang terkenal? Apakah harus atau tidak? Beliau mengatakan fihi madhaban. Di sana ada 2 pendapat. Yang pertama, ahaduhuma la yalzam wa huwa shawabul maqtu'. Tidak lazim. Dan ini adalah ya. Baik, tidak lazim kata beliau. Dan ini adalah pendapat yang paling benar dan yang paling valid. Ini adalah pendapat yang paling benar dan paling valid. Id la wajiba illa ma aujaballahu wa rasuluhu wa lam yujibillahu wa rasuluhu ala ahadin minan nas an yatamadhhaba bimadhhabi rajulin minal ummah fayuqalliduhu dinahu duna ghairihi wa qad intawat al-qurunul fadilah mabra'un ahliha min hadhihi nisbah bal la yasluhu lil ami madhhabun walau tamadhhaba bihi fal ami la madhhaba lahu lianna al madhhab innama yakunu liman lahu naw'u nadharin wastidlalin wa yakunu basiran bil madhahibi ala hasabihi aw liman qara'a kitaban fi furu'i dhalikal madhhab wa arafa fatawa imamihi wa aqwalihi. Artinya, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mewajibkan atau tidak ada sebuah kewajiban kecuali apa yang diwajibkan oleh Allah kemudian oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah tidak mewajibkan dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mewajibkan atas seorang pun dari manusia untuk bermadhab dengan madhab seseorang dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana akhirnya dia mengikuti agamanya tanpa mengikuti ajaran lain. Dan para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, bal la yasluhu lil ami, bahkan tidak benar seorang awam dia mengatakan saya bermadhab ini kalau seandainya dia mengaku bermadhab, karena seorang awam dia tidak mempunyai madhab. Seorang awam tidak mempunyai madhab. Kenapa? Karena yang namanya bermadhab itu ya berdasarkan setelah dia mengetahui, meneliti sebuah dalil, memeriksa dalil, dan juga dia harus paham benar dengan madhab-madhab yang lain sesuai dengan kemampuannya, dan juga membaca kitab-kitab di dalam cabang-cabang madhab tersebut, dan juga mengetahui fatwa-fatwa imam-imam dan juga pendapat-pendapat imam dari madhab tersebut. Itu yang boleh bermadhab.